Yang datang Malaysia ini, orang Indonesia yang datang Malaysia ini sebenarnya tidak sampai 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Mungkin 0,1% kemungkinan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video terkait dengan kenapa orang Indonesia ini datang ke Malaysia dan bekerja di Malaysia. Apa alasannya guys? Jadi di sini sebenarnya ramai juga yang melihat dari sudut perspektif ataupun persepsi daripada cakap-cakap orang tanpa melaluinya sendiri. Jadi di dalam video pada kali ini jawaban dari seorang rakyat Indonesia terkait dengan permasalahan ini. Jadi di sini kita dengar betul-betul guys apa yang ingin disampaikan oleh beliau supaya kita tidak mewujudkan persepsi yang negatif ya. Kadang-kadang kita ini hanya mendengar daripada mulut ke mulut, tetapi terlalu banyak yang disampaikan itu kemungkinan yang pertama disampaikan betul, tapi apabila disampaikan kepada B, kepada C, kepada D dan seterusnya itu mungkin berbeda-beda. Jadi ini kita dengar sendiri daripada seorang rakyat Indonesia guys. Oke, daripada channel Pak Cik Kamo. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh support untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk guys, kita semak dulu video ini ya sampai habis. Nanti saya akan memberi ulasan di akhir video ini nanti. Oke, yuk. Oke, subscribe. Halo guys, tadi saya mendapat pertanyaan begini. Oke, ini Assalamualaikum Pak Cik Kamo, susah sangat ke dekat Indonesia tu. Ibi saya cakap tak datang Malaysia boleh mati kelaparan. Kayak gitulah soalannya. Karena saya nggak ada teks. Dan katanya juga, soalan ini guys, tengok soalan ini. Assalamualaikum Pak Cik Kamo, susah sangat ke Indonesia. Bibik saya kata kalau tak datang Malaysia boleh mati kelaparan sebab susah cari kerja. Oke, bagaimanakah jawaban daripada beliau ini guys? Kita dengar dulu guys. dekat sana tak ada kerja, susah cari kerja, betul ke? Kayak gitulah soalannya. Ntar kalian baca sendiri di sini. Oke. Nah, soalan-soalan begini ini kalau dijawab bunyinya seperti kita sombong. Kalau dijawab, kalau tidak dijawab, yang bertanya tidak tahu. Iya, betul-betul keadaan sebenar. Jadi semoga jawaban saya ini tidak berbunyi sombong, karena saya bukan mau sombong jawab soalan ini, bukan. Iya, enggak apa. Saya akan menjawab menurut pendapat pribadi saya dan ini bukan mewakili seluruh Indonesia yang bekerja di Malaysia, ya kan? Saya menjawab soalan ini karena yang bertanya ini kelihatannya agak sopan, ya kan? Pakai assalamualaikum, pakai nanya betul ke. Itu kan maksudnya sopan. Jadi tidak menuduh, tidak juga menjelek-jelekkan. Jadi saya menjawab. Nah, semoga saja tidak kelihatan sombong ya. Enggak Pak, kita dengar sama-sama. Nah, kalau di tempat saya tidak ada istilah mati kelaparan kalau tidak datang ke Malaysia. Kenapa? Karena setiap 1 tahun itu ada 2 kali panen padi. Jadi setiap 1 tahun 2 kali panen padi. Guys. Kalau nggak salah 6 bulan 1 kali. Panen ini macam menuai padi. Panen padi itu 6 bulan 1 kali itu, padi yang dipanen itu bisa tahan sampai ke 6 bulan ke depan. Gitu. Jadi selepas 6 bulan lagi panen lagi. Jadi biasanya setahun 1 kali itu banyak daripada orang dari desa saya itu menjual padi. Kenapa? Karena tidak habis dimakan dan tidak boleh disimpan lama. Karena padi yang zaman sekarang ini tidak boleh disimpan lama. Berbeda dengan padi di zaman tahun 90-an, 80-an. Itu padinya tinggi-tinggi. Jadi panennya 1 tahun 1 kali. Jadi satu kali panen itu bisa padinya disimpan bertahun, 1 tahun, 2 tahun. Kalau padi yang zaman sekarang ini tidak boleh. Bolehnya nyimpan 1 tahun aja. Jadi kalau kelamaan takutnya
buruk-buruk ya. Lebih kurang gitulah. Nah, kalau ditanya susah, apa betul susah duduk di Indonesia itu? Jawabannya susah, tapi bukan berarti tidak boleh makan. Kalau buat nyari makan itu kayaknya boleh ya, senang lah kalau buat nyari makan. Dan kenapa kebanyakan TKI atau orang Indonesia itu datang Malaysia untuk mencari pekerjaan? Nah ini guys, ini kenapa? Nah, kita mau tahu jawabannya ini. Tapi sebelum itu, yang tadi pasal panen padi, menuai padi itu dia macam di Sabah ini guys, macam kami nih. Ya, kadang-kadang di sini nih banyak juga yang susah. Tapi untuk makan itu senang, itu memang ada. Tetapi daripada segi untuk mewah-mewah itu ndaklah sampai begitu mewah kan. Macam di Sabah ini, dia lebih kurang macam di Indonesia juga sebenarnya. Macam di Kalimantan, Sarawak. Masih cukup makan. Nah, tapi kita dengar jawabannya lagi guys. Karena kalau di sana, sebagai contoh, saya memberi contoh itu di tempat saya ya kan. Di tempat saya itu ada danau, boleh mencari ikan, ada lahan, boleh berkebun, dan juga ada sawah. Jadi kalau ada 3 ini, kayaknya nggak bakalan mati kelaparan di tempat saya. Semuanya cukup buat makan. Cuman yang menjadi masalahnya ialah untuk menyimpan. Nah ini. Gitu. Untuk simpanan ke depannya, untuk membeli rumah, membeli kereta, ya, itu yang susah gitu. Jadi kalau sekadar makan boleh nyimpan sedikit itu boleh, cuman lebih baik ke Malaysia. Sebagai contoh begini, kalau di tempat saya per hari dapat mungkin sekitar 50.000, 30.000 ya, 50, 30 boleh sampai ke 150.000 ke 200 satu hari untuk pertanian. Gaji per hari. Tetapi itu tidak stabil. Kalau stabil, istilahnya setiap hari itu dapat 150, nggak usah 150 lah. Dapat 100.000 aja per bulan udah 3 juta ya kan. Nah, itu mendingan duduk di kampung aja. Karena itu jumlahnya 3 juta itu sama dengan kerja di sini. Kerja cleaning service. Kalau cleaning service kan gajinya 1.100. Kalau di tukar ke rupiah gajinya sekitar 3 juta. Nah, kalau sama mendingan duduk di kampung saya aja. Nah, kalau gitu bisa nyimpan. Kenapa? Karena di kampung saya itu rumah kan nggak sewa, nggak kontrak. Makan ada. Cuman buat beli-beli baju, beli apa itu boleh nyimpan. Jadi masalahnya ialah tidak stabil, kadang 150, kadang 100, kadang 30.000, kadang 50.000 macam itu. Jadi per bulan itu tidak stabil, kadang dapat lebih, kadang kurang, kadang cukup makan, gitu aja. Tapi enggak berarti tak cukup makan. Cuman cukup makan, tapi bukan tidak cukup makan, gitu. Betul. Nah, berbeda dengan kalau kami ke Malaysia. Kalau kami ke Malaysia, contohnya kita ambil gaji yang paling kecil di Malaysia itu mungkin sekitar 1.000 atau 1.200 ya. Nah, kalau gaji 1.200 ini ditukar ke rupiah mungkin sekitar 3 juta. Tapi keuntungan yang kami dapat ialah stabil. Gaji itu per bulan ya segitu. Makanya kebanyakan orang Indonesia itu jimat-jimat. Kalau kerja bawa nasi ya kan. Kalau tidak terlalu enjoy, kebanyakannya begitu. Kenapa? Karena mereka menjimat agar simpanannya konsisten. Setiap bulan tuh bisa nyimpan begini gitu. Jadi kalau saat dirupiahkan itu bisa beli mobil, bisa bikin rumah. Kenapa? Karena konsistennya itu. Nah, jadi kalau di tempat saya itu konsisten pendapatan itu nggak konsisten. Tapi bukan berarti ini. Tapi ada juga yang pertanyaan yang kedua itu, apa betul orang Indonesia itu miskin semua? Saya kalau dikatakan tidak, yang miskin itu sebenarnya banyak di Indonesia itu. Yang miskin itu banyak. Kalau orang Malaysia cakap kalau di Indonesia tuh banyak orang miskin, ya kan? Contohnya kan, kita harus mengakui di Indonesia itu memang banyak orang miskin. Ya, lebih banyak yang dibandingkan dengan orang Malaysia. Kalau orang Malaysia yang miskinnya ada, tapi sedikit. Kalau Indonesia tuh yang miskin tuh banyak. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita itu 270 juta, sedangkan Malaysia 30 juta. Tapi kalau yang di tempat kita itu banyak orang miskin berbanding dengan orang Malaysia, kalau orang kayanya juga banyak kan orang Indonesia berbanding orang Malaysia. Gitu aja sih. Ya kan? Karena jumlah penduduknya cukup besar.
Dan ada juga beberapa soalan yang katanya orang Indonesia itu jahat semua. Itu juga nggak betul sih sebenarnya. Salah itu. Di mana-mana tempat itu pasti ada orang jahat. Nah, betul ini. Bahkan dari zaman Nabi dulu, saat Nabi Muhammad sudah ada Nabi Muhammad itu sudah ada orang jahatnya. Bahkan di zaman Fir'aun itu jahat Fir'aun, ya kan? Lagi apa itu? Yang kawannya Umar Ibnu Khattab itu apa? Lupa saya namanya itu. Umar Ibnu Khattab kan pindah masuk Islam, ada ya temannya itu juga jahat. Itu musuh Nabi Muhammad itu juga jahat. Jadi orang jahat itu sudah ada zaman Nabi. Tapi apa semuanya jahat? Enggak lah. Yang datang Malaysia ini, orang Indonesia yang datang Malaysia ini sebenarnya tidak sampai 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Mungkin 0,1% kemungkinan. Kenapa? Karena menurut statistik Jabatan Imigresen sendiri, pendatang asing yang ada di Indonesia ini cuman 3,3 juta atau bisa mencapai 7 juta. Kenapa? Karena kan banyak yang tidak berdaftar. Jadi kalau 7,7 juta itu pendatang asing seluruh Malaysia. Jadi termasuk Bangladesh, Nepal, Filipina, ya kan? Itu termasuk. Seandainya semua pendatang asing yang disebutkan oleh Jabatan Imigresen itu dari Indonesia, itu juga masih belum sampai 1%. Kalau 270 juta untuk mencapai 1% itu sekitar 10 juta orang, baru 1% kalau nggak salah. Kalau salah mohon dihitung sendiri ya. Jadi yang datang ke Malaysia ini cuma 0,1% ataupun 0,01%. Amat sedikit dibandingkan 270 juta penduduk di sana. Gitu. Jadi kalau untuk menuduh orang Indonesia itu jahat semua sih enggak. Yang jahatnya ada, sama seperti Malaysia juga, ada yang jahat, ada yang baik. Mana-mana tempat pun begitu. Ya. Jadi kayaknya udah dijawab semua ya. Yang enggak ditanya juga udah dijawab ya. Dan semoga saja yang saya jawab ini tidak kedengaran sombong. Enggak. Ya kan? Yang pentingnya kan enggak kedengaran sombong dan yang mengikut fakta sih. Saya takutnya yang saya jawab ini dianggap sombong dan nanti datang lagi soalannya, dah kau balik aja lah dekat Indonesia, tak payah datang sini kalau kau kat sana senang. Jadi saya ulang sekali lagi, dekat sana itu kalau sekadar makan sih dapat, untuk nyimpannya juga dapat sebenarnya, cuman sedikit ya. Itu sama seperti orang Malaysia kerja di Singapura, kerja di Australia, itu kan banyak. Bahkan mereka juga secara ilegal kadang-kadang ke Australia, pakai visa pelancong sampai ke Australia, ya udah kerja di situ. Jadi apakah orang Malaysia ke Australia itu miskin? Orang kalau apa mungkin mereka kalau tidak ke Australia mati kelaparan? Itu tidak mungkin, ya kan? Mereka bisa bekerja di Malaysia, cuman mencari lebihnya maka mereka ke Australia, dan mencari lebihnya juga mereka datang ke Singapura untuk bekerja. Itu sama hijrah, ya kan? Benar. Kalau punya soalan bisa tanyakan di bawah. Mungkin saya akan menjawab. Saya menjawab soalan ini karena yang menanyakan itu kayaknya baik ya. Betul-betul pengen tahu. Jadi saya menjawabnya. Oke guys, dah. Oke guys, ini jawaban yang saya ingat sangat jujur, sangat tepat, padat, dan secara ringkasnya kita semua memahami apa yang diperkatakan oleh Pakcik Kamo kata ini. Jadi saya pun sangat setuju guys apa yang dikatakan oleh beliau itu. Sebenarnya tenaga kerja warga negara Indonesia yang datang ke Malaysia ini ada beberapa faktor lah yang dia ingin datang ke sini, seperti yang diperkatakan tadi oleh Pakcik Kamo ini. Pertamanya dia ingin pendapatan itu konsisten dan ingin mencari pengalaman, dan bukannya bekerja di Malaysia ini menandakan yang dia itu orangnya miskin, yang tidak cukup makan, yang kekurangan segala-galanya. Tidak sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pakcik Kamo ini memang betul. Sebenarnya untuk menyimpan duit, kemudian mencari pengalaman mungkin ya, dan juga ya selalunya duit-duit itu, gaji yang konsisten yang ada di Malaysia itu mereka akan hantar ke keluarga mereka yang berada di Indonesia untuk menyiapkan rumah, membuat rumah, membeli mobil dan sebagainya. Dan
kebanyakan mereka yang bekerja di Malaysia ini betul tidak sampai pun 1% ya sebenarnya, karena jumlah penduduk di Indonesia itu 275 juta jiwa ya, lebih kurangnya begitu naskah pada tahun 2023 ini. Jadi kalau diikut statistik itu menunjukkan kedatangan warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia ini tidaklah sampai sehingga sejuta pun. Nah, kalaupun sampai sejuta itu baru betul yang diperkatakan olehnya hanya 0,01%, 0,05% mungkin sebegitu. Dan kalau diikutkan, saya pun setuju ya apa yang dia katakan tadi itu. Warga negara Malaysia juga yang bekerja di Australia, di Korea, di Jepang pun ada sebenarnya, di Singapura pun ada. Nah, lagi banyak di Singapura dengan Australia. Nah, saya punya kawan sendiri guys, dia bekerja di Australia ya. Nah, itu bukan karena dia tidak cukup makan di Malaysia, bukan karena dia miskin, tetapi dia sebenarnya ingin mencari pendapatan lebih untuk keluarganya yang ada di Malaysia. Jadi sebenarnya sama keadaan warga negara Malaysia yang bekerja ke luar negeri, begitu juga dengan warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia itu keadaannya itu sama sebenarnya, mencari pengalaman dan mencari duit tambahan untuk keluarga di kampung, untuk membeli, mungkin ingin bermewah sedikit, begitulah keadaannya. Dan satu lagi juga, saya setuju juga, sangat setuju dengan apa yang diperkatakan oleh pakcik kamu ini, di mana setiap negara itu pasti ada orang baik, pasti ada orang yang tidak baik, pasti ada kekurangan masing-masing, pasti ada kelebihan masing-masing. Disitulah peranan kita ini untuk mengeratkan kembali sekiranya ada berlaku sedemikian. Bukannya kita ini yang menjadi batu api, menyemarakkan lagi kemarahan. Nah, biasalah kan guys, oknum-oknum ini ada di mana-mana. Tidak semestinya pun di Indonesia, sebenarnya di Malaysia pun ada, kami di Sabah pun ada orang yang berpikiran negatif mungkin. Tetapi dari segi penerimaan kita dan bagaimana kita mengadaptasi semua ini untuk dia menjadi positif kembali. Nah, jadi itu peranan setiap individu sebenarnya. Itu sikap individu, bukan sikap kenegaraan itu. Sekiranya ada perkara-perkara yang tidak baik, yang jahat, ya itu tidak melibatkan sama sekali warga negara ataupun negara itu, tetapi itu adalah sifat individu sendiri, walaupun dia datang dari Malaysia kah, datang dari Indonesia kah. Nah, itu tidak lari dari setiap kita manusia ini, pasti ada. Tapi yang seperti saya beritahu tadi, penerimaan kita itu kita anggaplah itu sebagai mungkin ujian. Di dalam adik-beradik ini pasti ada yang satu orang ini mungkin lain sedikit pemikirannya, mungkin suka melakukan yang tidak baik, tetapi sebenarnya dari satu sisi lain itu mungkin ujian kepada kita untuk membawa dia kembali ke arah kebaikan. Jadi kita lah yang berperanan nih guys untuk membawa mereka ini kembali ke jalan yang baik, begitu. Jadi kita ini penghubung kepada silaturahmi itu. Jadi Malaysia dan Indonesia ini sebenarnya memang telah terjalin lama hubungan ini, tetapi disebabkan oleh oknum-oknum, oleh individu-individu tertentu yang menyemarakkan api kemarahan, yang membuat batu api. Nah, itu yang menyebabkan kita ini saling tidak berenam guys. Jadi jangan sampai begitulah kan. Nah, jadi setiap budaya kita ini punya kemiripan budaya dan juga bahasa kita pun hampir sama guys. Bukan lagi hampir sama, memang kita pun memahami apa yang kita perkatakan. Macam saya bercakap sekarang ini, sama kan. Jadi saya kalau bercakap terkait dengan Indonesia Malaysia ini, saya lebih suka ke arah yang positif guys. Sebab kita ini di satu Nusantara, banyak nenek moyang kami dari Malaysia ini juga yang sebenarnya daripada Indonesia, dan banyak juga rakyat Indonesia yang datang ke Malaysia, terutamanya di Sabah dan Sarawak ini, yang sudah berkahwin, beranak cucu, tinggal 20 tahun, 30 tahun sudah di sini di Sabah, tapi masih lagi hidup dalam aman dan harmoni di sini guys. Jadi itulah
sebenarnya kita ini Malaysia, Indonesia memang ada perbedaan, tetapi persamaan itu kita ambil titik mulanya persahabatan kita ini guys. Jadi masing-masing lah kita ini saling menghormati dan juga saling mengeratkan silaturahmi kita. Jadi antara kata-kata yang dikatakan oleh pakcik kamu ini tadi, semua saya bersetuju apa yang dikatakannya itu memang betul. Itulah sebenarnya yang berlaku. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jadi mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang terbaik, yang bermanfaat, yang boleh kita kongsikan, kita baca. Saya pun baca sendiri ya, semua komentar itu. Mana yang baik itu saya akan ambil panduan juga, dan saya akan ambil dari sisi yang positif. Banyak lagi sebenarnya guys, saya mau ulas terkait dengan ini, tapi oleh karena masa tidak mengizinkan, nanti kita akan ulas di video yang akan datang guys. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.